dengan Kak Deser Kena kembali menceritakan cerita Alkitab hari ini. Namun sebelumnya, kakak akan tanya kabarmu. Wah, kamu bisa menjawabnya nanti bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Siap? Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan dulu. Wah, adik-adik, sebelum kita memulai untuk mendengarkan cerita, tundukkan kepala. Kakak Kena akan berdoa. Kita berdoa, Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, yang menolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami, dan kami juga tahu kami berdosa, ampuni kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan yang menolong kami untuk menyenangkan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati kami semua, berkati hati kami, dan juga biarlah kami ingat firman-Mu dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Kamu tahu apa yang saya pegang? Ini adalah balon. Wah, balon ini saya mau dia terbang ke atas. Saya juga mau untuk mendekor ruangan ini. Saya mau bermain bersama temanku dengan balon ini. Menurutmu, apakah balon ini bisa melakukan semuanya? Tentu tidak. Karena apa? Karena tidak ada tenaga di dalamnya, tidak ada udara. Coba kalau saya kasih tenaga atau udara di dalamnya, pasti ia bisa melakukan yang semestinya. Dia bisa terbang, dia juga bisa menjadi untuk dekorasi dan bisa juga untuk dimainkan. Wah, adik-adik, hari ini bahwa harus ada kekuatan di dalammu untuk melakukan apa yang telah Allah lakukan bagimu untuk membayarnya. Apa itu? Mari kita lihat firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini di dalam Zakaria 4 ayat 6b. Baca bersama kakak, Zakaria 4 ayat 6b. Kakak akan baca, adik-adik dengar. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6b. Adik-adik baca bersama kakak dari alamat, isi kembali ke alamat 1, 2, 3. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6b. Adik-adik, bagaimana orang Kristen bisa serupa dengan balon? Wah, artinya kamu tidak bisa melakukan apapun atau membayar apa yang telah Allah berikan, lakukan padamu, yaitu ketika Yesus mati untuk menggantikan hukumanmu. Itu bisa kamu lakukan yang benar dan menyenangkannya ketika Roh Allah ada di dalam kamu, sehingga kamu bisa melakukan yang benar dan menyenangkan hatinya. Tidak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Kamu membutuhkan namanya Roh Tuhan. Mari kita baca lagi. 1, 2, 3. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6b. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kamu menerima Dia sebagai juru selamatmu, Allah Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu dan Ia akan menolongmu untuk melakukan yang benar. Tidak ditentukan oleh orang Kristen lainnya di sekelilingmu untuk melakukan yang benar, sehingga kamu mengikutinya. Tetapi
Itu yang akan menolongmu adalah Roh Tuhan. Ia berdiam di dalammu dan menolongmu untuk melakukan yang benar. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Tuhan tidak ada di dalam kamu. Karena hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menerima Yesus sebagai juru selamatmu, dan Roh-Nya akan ada di dalam hatimu. Sebab itu, kamu perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Sama-sama lagi, 1, 2, 3 ya. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6b. Wah, adik-adik, kita akan menghafal sambil kita bermain. Kakak punya kartu. Nah, karena adik-adik di rumah, kakak yang akan pilih kartu-kartu ini. Nah, apa yang ada di kartu ini nanti kamu lakukan sambil menghafal. Oke, kakak akan tutup mata dan cabut salah satunya. Wah, kira-kira apa ya? Wah, kedip-kedip mata sambil menghafal yuk. Sambil berdiri. 1, 2, 3. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6b. Wah, good. Masih ya? Kita pilih lagi. 1, kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Tara. Wah, kita menghafal sambil gosok kepala yuk. Oke, tangannya di atas kepala, dua-duanya ikut kakak. Sambil berdiri, 1, 2, 3. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6b. Wah, semakin bagus ya. Apakah kamu sudah bisa hafal? Sekali lagi kita coba yuk. Wah, kira-kira yang mana? Wah, apa ya? Wah, sambil lompat pelan ya. Bisa? 1, 2, 3. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6b. Kalau tanpa ada tulisannya, hafal bersama kakak sambil senyum. 1, 2, 3. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6b. Wah, kamu hebat ya. Sepanjang minggu ini kamu bisa mengingat ayat hafalan kita. Kemenangan bagiku,
Apakah kamu masih ingat cerita minggu lalu? Di mana Gideon dipanggil Allah untuk memimpin orang Israel. Dan Gideon memenangkan kemenangan. Adik-adik, hari ini kakak akan melanjutkan ceritanya. Di mana Gideon bersama dengan orang Israel, mereka pergi ke perkemahan bukit dekat More. Wah, adik-adik, mereka pergi ke sana, mereka berjumlah 32.000 orang banyaknya. Adik-adik, orang-orang Midian juga sudah berada di tempat perkemahan. Wah, adik-adik, jumlah mereka waktu itu lebih banyak dari orang Israel. Mereka berjumlah 135.000 orang. Wah, sangat banyak ya dibandingkan orang Israel. Tetapi Allah berfirman kepada Gideon, Gideon, orang yang bersama dengan kamu itu terlalu banyak jumlahnya dari apa yang saya kehendaki. Wah, adik-adik, Allah mengetahui keadaan hati orang Israel. Orang Israel pasti menyombongkan diri dan mengakui bahwa mereka memperoleh kemenangan bukan karena Allah, tetapi karena kekuatan mereka. Mereka tidak mau memuji Allah ketika mereka memenangkan peperangan atas orang Midian. Wah, adik-adik, Allah mengetahui hati orang Israel. Demikian juga kamu. Allah mengetahui kesombonganmu. Mungkin kamu pernah mengalami hal itu, di mana ketika kamu memperoleh kemenangan, ketika kamu juara di kelas, kamu beranggapan bahwa itu adalah kekuatan kamu. Kamu merasa hebat, kamu percaya bahwa itu bukan dari Allah. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini mengingatkan kamu bahwa di dalam Zakaria 4 ayat 6b mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta Allah. Artinya bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kekuatan kamu, tetapi kamu memperoleh juara satu, contohnya itu karena Allah yang memberikan kamu kemampuan. Wah, adik-adik, Allah mau kamu bersyukur atas apa yang kamu terima. Kamu harus mengandalkannya dan mengakui kuasanya. Adik-adik, orang Israel menyombongkan diri kalau mereka mendapatkan kemenangan atas orang Midian. Wah, adik-adik, Allah masih berfirman kepada Gideon. Wah, dia berkata kepada Gideon, Gideon, suruhlah orang Israel yang merasa takut, bisalah mereka pulang ke rumahnya. Wah, adik-adik, waktu itu orang Israel tidak berani. Mereka takut dan pulang. Wah, jumlah mereka yang pulang waktu itu ada berapa? Ada 22.000 orang banyaknya. Wah, adik-adik, berapa lagi jumlah orang Israel yang tinggal? Wah, ada 10.000 orang lah. 10.000 orang lagi bersama dengan Gideon. Tetapi Allah masih berfirman kepada Gideon. Dia berkata, Gideon, masih terlalu banyak orang yang bersama dengan engkau. Bawalah mereka ke sebuah sungai. Wah, di sana saya akan memilih mereka dan akan bersama dengan kamu dengan 2 syarat. Ketika orang Israel meminum air sungai itu dengan menundukkan kepala lalu meminum air itu, kamu harus memisahkan mereka dengan orang Israel yang meminum dengan menggunakan tangan. Wah, adik-adik, kira-kira berapa ya orang Israel yang meminum air dengan menundukkan kepala? Wah, ada 9.700 orang. Sisanya berapa lagi?
300 orang lagi. Kira-kira yang bisa bersama dengan Gideon berapa orang? Wah, orang Israel yang bisa bersama dengan Gideon ada 300 orang. Wah, adik-adik, mungkin kamu berpikir, wah, orang Israel akan kalah. Wah, bagaimana mungkin mereka bisa melawan orang Midian? Wah, orang Midian mereka berjumlah banyak. Tadi berapa? Wah, ada 135.000 orang banyaknya. Wah, mungkin kamu berkata itu bukan perlawanan yang adil. Wah, tetapi dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Allah lah bersama dengan orang Israel. Wah, Allah juga bersama dengan kamu. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang. Mungkin kamu merasa sendiri. Mungkin kamu kehilangan kedua orang tuamu. Atau kamu kehilangan saudaramu. Ingat, Allah bersama dengan kamu. Allah memberikan kamu kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan yang kamu hadapi. Kamu masih ingat ayat hafalan kita hari ini? Bukan karena keperkasaanmu, bukan karena kekuatanmu kamu bisa menghadapinya, tetapi Allah lah yang akan memberikan kekuatan bagi kamu untuk menghadapi persoalan yang kamu hadapi. Adik-adik, dimanapun kamu pergi, Allah tetap bersama dengan kamu. Dan kamu perlu bersyukur kepada Allah, karena Allah selalu menyertai kamu di mana kamu berada. Wah, adik-adik, Allah bersama dengan orang Israel dan bersama Gideon juga. Adik-adik, mungkin mereka melakukan persiapan. Mereka menyiapkan beberapa alat mereka untuk melawan Midian waktu itu. Wah, adik-adik, waktu itu Allah berfirman kepada Gideon pada waktu malam. Wah, mungkin Gideon sedang tidur dan Allah berfirman kepada Gideon, "Gideon, bangunlah, pergilah ke perkemahan orang Midian. Di sana aku akan menunjukkan sesuatu yang dahsyat dan kamu akan melihat bahwa kuasa Allah akan terjadi." Adik-adik, Allah masih berfirman. Dia berkata, "Gideon, mungkin kamu takut. Bawalah hambamu bersama dengan engkau." Wah, adik-adik, Gideon melakukan hal itu. Dia bangun dan dia membawa hambanya bersamanya. Dengan diam-diam mereka pergi ke perkemahan Midian. Mungkin mereka merasa takut dan mereka percaya bahwa Allah bersama dengan mereka. Adik-adik, ketika mereka sudah dekat di perkemahan orang Midian, ada dua orang yang sedang berbicara. Wah, mereka ini adalah orang Midian. Dan dia berkata kepada temannya, "Wah, semalam aku bermimpi. Ada roti yang jatuh mengelilingi perkemahan kita sampai porak-porakan atau hancur." Wah, adik-adik, temannya yang mendengar itu menjadi takut. Wah, dia berkata, "Aku tahu arti mimpimu. Allah Israel akan menyerahkan kita ke tangan Gideon." Wah, adik-adik, ketika Gideon mendengar itu, dia langsung tersujud, dia menyembah kepada Allah. Karena dia mengerti apa arti mimpi orang itu. Wah, adik-adik, ketika Gideon mendengar itu, dia dengan semangat pulang ke perkemahannya dan dia pagi-pagi dia berkata kepada orang Israel, "Bersiaplah, hari ini Allah akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan kita. Allah akan memberikan kemenangan bagi kita." Wah, adik-adik, Gideon dia membagi kelompok sebelum mereka melakukan perlawanan. Wah, adik-adik, Gideon membagi berapa? 3 kelompok. Masing-masing satu kelompok itu ada
100 orang. Wah, mungkin kamu melihat itu suatu cara yang aneh. Bagaimana mungkin orang Israel bisa menang kalau mereka berkelompok? Wah, adik-adik, itulah cara Allah untuk orang Israel supaya mereka memperoleh kemenangan. Wah, adik-adik, Allah juga memiliki cara untuk kamu supaya kamu menang atas dosa. Dengan cara apa? Melalui Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah yang sempurna. Dia akan mati untuk kamu, untuk menghapus dosa kamu. Wah, di dalam firman Tuhan mengatakan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya Tuhan Yesus yang akan membenarkan kita, dan Dia akan menghapus semua dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Adik-adik, orang-orang Israel mereka bersiap-siap, dan Gideon waktu itu dia memberikan arahan atau perintah ketika mereka menyerang orang Midian, mereka harus serentak menyalakan trompet dan menyalakan obor dan kendi-kendinya. Adik-adik, mungkin Gideon memberikan aba-aba dan dia berkata serbu. Wah, ketika Gideon berkata serbu, orang-orang Israel dengan serentak mereka menyalakan apa? Menyalakan trompet dan menyalakan obor mereka. Sehingga orang-orang Midian yang mendengar hal itu, mereka keluar dari tempat perkemahannya, dan ketika itu mujizat terjadi. Hal yang dahsyat terjadi, di mana orang-orang Midian menjadi takut dan kebingungan. Wah, mereka juga merasa takut sekali dan mereka melarikan diri. Dan ketika mereka melarikan diri, mereka jatuh di atas pedang mereka sendiri. Wah, adik-adik, itulah hal yang terjadi bagi orang Israel ketika mereka melawan orang-orang Midian. Orang-orang Midian mati di atas pedang mereka sendiri. Wah, adik-adik, orang Israel mereka memperoleh kemenangan dan mereka memuji Allah karena apa yang Allah lakukan kepada mereka. Wah, adik-adik, orang-orang Midian yang masih hidup dan melarikan diri, adik-adik mereka terbunuh dengan pedang mereka sendiri. Mereka berjatuhan dan orang Israel memenangkan peperangan. Adik-adik, hari ini kamu telah mendengarkan cerita di mana Allah menyertai orang Israel. Adik-adik, ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu juga menang. Kamu bisa mengalahkan apa yang menjadi persoalan hidupmu. Mungkin kamu merasa tidak bisa melakukan sesuatu hal. Ingat, Allah bersama dengan kamu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Wah, adik-adik, apa yang perlu kamu lakukan minggu ini? Yang pertama, yaitu kamu tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalahmu. Dan kedua, kamu ingat ayat hafalan kita hari ini, di mana bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, tetapi melainkan Roh Allah lah yang memberikan kamu kemampuan. Ingat, kamu mampu melakukan sesuatu hal dengan mengandalkan Roh Allah yang ada di dalam dirimu. Dan ketiga, kamu harus tetap berseru kepada Tuhan agar apa yang kamu alami, kamu bisa mengatasinya. Wah,
adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu perlu melakukan hal itu dalam minggu ini. Tetapi bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu masih belum bisa melakukan hal itu dan kamu masih belum mampu untuk mengatasi setiap masalah hidupmu. Karena apa? Karena kamu masih belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Ingat, di dalam firman Tuhan mengatakan, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43b mengatakan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan memperoleh atau mendapatkan pengampunan. Adik-adik, ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan memperoleh pengampunan dan kamu mampu diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap masalahmu dalam minggu ini. Adik-adik, bagi kamu yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu boleh melakukannya hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, tundukkan kepala, kita berdoa. Kamu telah mendengarkan cerita Alkitab hari ini dan mintalah Tuhan untuk menolongmu dalam minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan cerita-Mu. Tuhan tolong kami, bahkan adik-adik yang telah mendengarnya, Tuhan berkati mereka, berkati pertumbuhan mereka, sehingga minggu ini mereka dapat mengandalkan kuasa Tuhan dan mengetahui bahwa apa yang mereka peroleh bukan karena kekuatan mereka, melainkan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, hari ini kamu sudah mendengar bahwa kamu memerlukan Roh Tuhan untuk melakukan yang benar dan menyenangkan hatinya. Tetap jaga kesehatanmu dan jangan lupa tetap berdoa, percaya Tuhan pasti menolongmu. Terima kasih sudah bersama kakak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.